Halo semua, kembali lagi bersama saya Dava Daviar Saputra. Ya, di video-video sebelumnya saya membahas tentang teori gelombang, sejarah wireless, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan jaringan. Nah, untuk di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada Anda semua yaitu mengenai konsep antena. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan kepada Anda semua bagaimana sih konsep antena ini. Nah, untuk yang pertama kali yaitu apa itu antena. Nah, antena merupakan suatu alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian memancarkannya ke ruang bebas atau sebaliknya. Nah, antena ini bertugas untuk merubah sinyal ya, yaitu sinyal radio yang melewati konduktor sebagaimana akan diubah menjadi gelombang elektromagnetik di udara lepas dan sebaliknya. Penggunaan antena harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan pada antena, yaitu terdapat tiga. Yang pertama, arah sebaran atau fokus yang biasa disebut dengan directionality. Yang kedua yaitu besaran atau besar atau kecilnya penguatan atau yang biasa disebut dengan gain. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu polarisasi. Nah, ini konsep sederhana dari antena. Ya, antena terdiri dari antena transmitter dan receiver. Nah, yang di tengah-tengah itu yaitu gelombang radionya yang akan diubah menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, yang perlu diperhatikan dari antena yaitu polarisasi. Mungkin ada sebagian dari Anda sudah ada yang tahu dan ada juga yang belum tahu. Yaitu apa sih polarisasi itu? Nah, polarisasi merupakan gelombang yang naik turun ataupun bergerak menyamping tergantung pada posisi antena. Jadi ketika gelombang itu tadi naik turun bisa menyebabkan atau membentuk gelombang-gelombang yang lain sehingga bisa memancarkan suatu sinyal ke konduktornya. Nah, antena sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada antena omni dan antena direksional. Nah, antena omni ini segala arah, sedangkan direksional ini arah tertentu, di mana direksional dibagi menjadi antena sektoral, antena Yagi, antena grid, dan solid dish. Nah, arah fokus antena juga menentukan besar kecilnya penguatan gain. Nah, berikut ini yaitu model dari antena omni, yaitu antena segala arah. Ini antena yang paling sederhana ya, yang dimana dipol atau kutub-kutub antenanya hanya berupa sebatang kawat. Nah, antena omnidireksional ini adalah pengembangan dipol antena. Ya, dipol itu yaitu kutub ya, kutub antena, namun menggunakan perhitungan resonansi yang hanya seperempat lambda. Nah, di mana gain terbesar dari antena omni ini berkisar antara 15 dBi sampai 18 dBi. Nah, yang kedua yaitu antena direksional, yaitu arah tertentu. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Nah, ini seperti parabola berbentuk cekung. Nah, supaya kenapa berbentuk cekung, yaitu memanfaatkan arah sinyal datang ini agar bisa memantul fokus ke penerimanya ini, yaitu antena yang gagang tengah ini. Nah, jadi dia
dikatakan dengan arah tertentu. Nah, alasan dibuat cekung seperti itu agar lebih fokus. Ya, seperti atasnya ini juga. Nah, antenanya itu hanya batangnya saja, sedangkan ini tuh hanya reflektornya agar sinyal tadi bisa difokuskan sehingga menghasilkan gain yang lebih baik. Nah, directional antena ini termasuk antena yang tidak memberikan area coverage 360 derajat. Nah, di mana ada dua prinsip pembuatan directional antena, yaitu yang pertama, pengembangan dari dipol antena dengan menambahkan reflektor. Nah, reflektor ya ini, seperti cekungannya ini. Nah, kalau yang ini ya garis-garisnya itu yang dinamakan reflektor. Seperti contohnya antena grid, dish, dan antena sektoral. Nah, yang kedua yaitu prinsip pembuatannya, pembuatan model plat dengan penghitungan seperempat lambda seperti antena patch. Nah, semakin besar gain akan semakin sempit area cakupannya dan begitu sebaliknya. Nah, itu penjelasan dari konsep-konsep dasar antena. Ya, mungkin tidak terlalu rinci, terlalu detail. Untuk Anda yang ingin menambahkan informasi, silahkan berikan tambahan informasi tersebut di kolom komentar. Nah, jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan Anda bagikan ke teman-teman Anda. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel ini. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Jika terjadi salah kata atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Saya undur diri. Saya Dava Davyar Saputra. Silakan lihat video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.